Kenapa Anda menuduh orang Kristen yang menyembunyikan Injil itu yang ketika dikasih Isa Al-Masih? Nah, Anda yang menulis, Anda yang mencatat. Coba jelaskan dulu, coba simak Bapak, coba kasih kejelasan dulu yang akurat sedikit lah, yang detail, yang logika. Jangan kau bernarasi bebas, seenaknya saja ngomong, seenak perutmu rambuanga. Coba jelaskan dulu itu. Mana itu Injil? Karena jangan tuduh kepada orang Kristen bahwa dia orang Kristen menyembunyikannya. Silakan, tunjukkan. Makasih, silakan lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi begini, ya, begini Subaidah. Ini diterangkan di dalam Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Jadi memang bukan Kristen. Sejak kapan kalian menjadi agama samawi? Anak bau, dengarkan anak bau. Kristen itu ajaran yang muncul di Antioquia. Yang diterangkan Al-Quran adalah Bani Israel. Memang situ Bani Israel. Aduh, coba kamu ke dinding mundur satu langkah, habis itu jedukkan ke tembok secara kencang. Mungkin dengan begitu otak Anda bisa berfungsi. Coba, udah? Oke, ya gitu. Nah, gini, Al-Quran itu mengatakan alladzina bainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Yang dicerita di sini, Bos, adalah umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Kok di situ yang merasa jadi nggak enak? Jadi gitu loh, cara belajarnya begitu. Kata Al-Quran bahwa orang-orang yang diberikan kitab, yang muncul namanya di sana, Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Isa juga di dalamnya, diceritakan menikah, berumah tangga, dan seterusnya. Itu disembunyikan. Oleh siapa? Oleh yang mereka yang diberi kitab. Emang sih itu yang dikasih kitab? Lu siapa lu? Anak bau? Bukan sih itu yang dikasih kitab. Merasa aja lu penerus penjajah kok bilangnya dia yang dikasih kitab. Jangan begitulah belajarnya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, Yesus itu tidak diberi Injil, nenekmu kiper. Belajar di mana sampean? Coba Anda lihat di kisah para penulis. Kisah nomor 8. Apa bab 8? Baca di situ. Di dalam Yohanes 1 nomor 4:53, Yesus memanggil Filipus. Filipus, kadia, come here. Kamu ikut, Caal. Ikut sama saya. Rini kogang. Mai kumai. Kamu ikut sama saya, wahai Filipus. Berarti yang tahu tentang Injilnya Yesus itu adalah Filipus. Tania Lukas. Tania atau Paulus. Tapi Filipus. Nah, apa yang diterangkan oleh Filipus? Baca catatan penulis yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan mereka mengatakan di dalam kisah para penulis 8 atau kisah para rasul, taruh yang pakai kata rasul, kalau tidak kau pakai kata rasul, kasihan kitabmu. Nah, kisah para rasul 8, di situ dikatakan di nomor 35, maka mulailah Filipus, murid Yesus yang asli, berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi memang ada Injil Yesus, anak bau. Yang kau pakai itu Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Sementara yang diberitakan oleh Filipus adalah Injil Yesus. Begitu caranya. Nah, habis ini kau cari tai sapi, kau bakar untuk penebus dosa. Ya, supaya kau bisa ngerti. Jadi, sangat jelas sekali, Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan cerita-cerita yang terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, yang terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan kesusahan ketika saya cari. Al-Quran menuduh ahli kitab, Al-Quran menuduh daripada orang Yahudi dan Nasara menyembunyikan kitab yang menceritakan tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Itu. Nah, kamu akan mengatakan, "Oh tidak kok, kami tidak menyembunyikan." Apa buktinya? Oh, kitab kami itu disembunyikan, disimpan di manuskrip disusun. Nenekmu kiper, manuskrip yang mana? Upin dan Ipin juga bisa ngomong kayak begitu. Itu hanya cerita-cerita yang dikasih di kupingmu supaya kamu bisa tenang. Tunjukkan aja dulu. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan manuskrip kitab Anda yang asli, tunjukkan aja di dalam kitab terjemahanmu ini, tunjukkan di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis kitabmu. Ada nggak? Yesus berkata kepada Lukas, "Wahai